Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menonton video ini kapanpun dan dimanapun. Gimana kabarnya nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, aku Rizka Amalia dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Sebenarnya ini tugas UTS matkul dari kepribadian, tapi ya akan aku bawakan dengan santai dan fun aja ya. Saya mohon izin sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Rina Permatasari SPSI MPD dan Ibu Eklis Jasada Makarya MPD. Oke guys, jadi aku di sini mau menganalisis kepribadian salah satu tokoh film yang sudah aku tonton. Film ini merupakan film lama, film yang sangat indah menurut aku sendiri. Ada hubungannya nih sama kapal. Gimana? Udah bisa nebak film apa? Yap, benar banget. Buat kamu yang jawab judul filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, benar banget. Tepuk tangan. Rata-rata dari kalian pasti udah tahu deh film ini, yang dialognya gini. Kau regas segenap pucuk pengharapan. Kau patahkan, kau minta maaf. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa. Nah, gitu guys. So, sebelum aku kasih tahu nih tokoh mana yang mau aku analisis, kita tonton dulu ya trailer filmnya. Check it out. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapi rumah dan kadang Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci Madatua. Indah bercampur jo parangai dan melanggai sopan santun. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Hayati! Kau... Hayati. Zainuddin, Engku Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hei, kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia? Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Gimana guys? Udah ada gambaran gimana alur filmnya? Kalau mau tahu lengkapnya, tonton aja guys filmnya, seru banget loh. Nah, jadi film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah film drama romantis yang rilis tahun 2013. Disutradarai oleh Sunil Soraya, yang mana film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karangan dari Buya Hamka. Pemeran dalam film ini adalah Herjunot Ali sebagai Zainuddin, tokoh utama dalam film, dan Pevita Pierce sebagai Hayati, tokoh utama wanita dalam film. Film ini menceritakan dua pasang anak muda yang saling jatuh cinta namun terhalang restu oleh adat istiadat setempat, sehingga mengharuskan mereka berpisah, walaupun sebelum berpisah mereka sempat mengikat janji.
Namun sayang janji itu tidak dapat ditepati karena suatu masalah. Kalian tonton aja deh filmnya, seru. Beberapa tahun berlalu, Zainuddin dan Hayati mengalami kehidupan yang mengharuskan mereka untuk bertemu kembali dalam suatu peristiwa. Dan Rangkayo, Hayati. Lalu ada berbagai macam kejadian menimpa Hayati, sampai di mana suami Hayati, Aziz, meninggal. Lalu muncullah konflik antara Hayati dan Zainuddin, di mana Hayati meminta untuk kembali pada Zainuddin. Namun, memang karena takdir mereka berdua, mereka tak bisa kembali bersama. Aku saranin kalian tonton aja deh filmnya. Pokoknya ini seru abis guys. Aku sampai nangis sesegukan. Sedih banget. Renung ratapi. Nah, jadi setelah sekian banyak pembukaan yang aku lakukan, masuklah kita pada pembahasan utama kita, yaitu menganalisis tokoh utama film ini. Coba tebak deh guys, siapa tokoh yang mau aku gak usah tebak deh. Aku mau menganalisis tokoh Hayati, tokoh utama wanita film ini. Aku menggunakan teori psikodinamika atau psikoanalisisnya Sigmund Freud, yang mana bahasannya itu pasti id, ego, dan superego. Id itu adalah dorongan naluri, superego merupakan dorongan moral dan hati nurani, sedangkan ego adalah tempat bertemunya id dan superego, yang harusnya jika manusia dominan egonya, perilakunya akan realistik. Oke guys, langsung aja cus kita masuk ke dalam pembahasan. Interpretasi perilaku id dalam tokoh Hayati ada pada ketika Hayati menerima lamaran Aziz dengan pertimbangan harta dan nama baik. Dapat dilihat pada scan di mana Zainuddin membaca surat dari Hayati yang mana isinya seperti cuplikan video berikut ini. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin, dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Sedih banget ya guys, tapi ada alasan kok dibalik itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke interpretasi perilaku ego. Nah, di ego ini Zainuddin itu merupakan kekasihnya Hayati. Seharusnya Hayati memikirkan itu ya, cintanya, yang mana mereka berdua itu udah saling berjanji untuk berjuang bersama agar dapat mengikat janji suci dalam pernikahan. Paling enggak harusnya Hayati bisa lah mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah guys, sekarang masuk ke interpretasi perilaku yang terakhir, yaitu super ego. Di sini seharusnya Hayati mempertimbangkan janjinya yang begitu berat yang sudah dia ucapkan kepada Zainuddin. Sumpahnya itu berisi seperti pada cuplikan berikut ini. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan, disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat. Nah, itu tadi guys cuplikan dari janjinya Hayati yang masuk ke dalam super ego ya, harusnya jadi pertimbangannya di sana. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja ke manifestasi perilaku melalui dinamika kepribadian drives. Jadi guys, di dinamika kepribadian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya kesadaran dan ketaksadaran. Nah, di sini dari yang aku analisis, ketaksadaran Hayati atau drive yang mendorongnya ini ada aku temukan pada Hayati, yaitu pada Hayati meminta kembali kepada Zainuddin
karena kesempatan yang dia dapat setelah suaminya, si Aziz, meninggal dunia. Dia masih mencintai Zainuddin. Dia hanya ingin berada dekat Zainuddin, itu katanya. Yang mana ketika Zainuddin menolak, dia merasa hanya memiliki dua pilihan, menunggu Zainuddin menjemputnya atau maut yang lebih dulu menjemputnya. Sekarang kita masuk pada manifestasi perilaku defense mekanisme. Yang pertama yaitu repression. Di repression ini, Hayati menekan perasaannya pada Zainuddin dan memilih menyerahkan keputusan pada pamannya yang otomatis menerima Aziz sebagai suaminya dan menolak Zainuddin. Itu dikarenakan tekanan yang dia dapat. Dia dikatakan akan mempermalukan keluarganya jika menerima Zainuddin yang bukan keturunan Minang asli sebagai suaminya. Nah guys, jadi sebenarnya tidak otomatis Hayati itu menerima si Aziz ini karena harta dan nama baik, tapi karena dia mendapat tekanan dan takut gitu untuk membuat keluarganya malu. Kasian juga ya Hayati guys. Oke, kita masuk dalam pembahasan defense mekanisme fixation. Dari analisis yang aku buat, ada perilaku Hayati yang masuk dalam fixation ini, yaitu ketika si Hayati ini melakukan kesalahan, dia akan menjelaskan dirinya. Dia akan menjelaskan apa aja yang udah dia lakukan untuk orang tersebut. Seperti dalam scene ketika dia ketiduran karena menunggu Aziz pulang. Saat itu Aziz sangat kesal, begitu juga dengan ibundanya Aziz. Lalu si Hayati ini menanggapi kekesalan suaminya itu seperti pada cuplikan video berikut ini. Maaf udah, kalau suamimu pulang, haruslah kau tahu, Ati. Salah belum? Percuma mengajar orang yang apa aja. Terus kali ini saya hilaf. Biasanya saya selalu menunggu di beranda. Waktu udah Indah pulang tanpa kabar, Ati tetap menunggu sampai larut malam. Nah, jadi itu contoh yang aku temukan di dalam film. Itu yang menjadi salah satu contoh kenapa aku menemukan analisis ini. Sebenarnya ada beberapa scan lagi yang menunjukkan bahwa Hayati ini menunjukkan defense mekanisme fixation, tapi itu aja sebagai contohnya guys. Oke, masuk ke dalam defense mekanisme terakhir yang aku temukan setelah menganalisis Hayati di film ini, yaitu reaction formation. Hal ini aku temukan saat Hayati sudah habis kata untuk meyakinkan Zainuddin agar menerimanya kembali. Akhirnya Hayati menuruti kehendak Zainuddin untuk pergi kembali ke kampung halamannya. Hayati pergi menaiki kapal Van der Wijk walau dengan berat hati. Walau begitu, dia yakin bahwa Zainuddin masih mencintainya, sehingga dia kembali ke kampung halamannya Batipuh dengan niat menunggu Zainuddin untuk menjemputnya kembali. Ataupun jika tidak, maut yang lebih dulu menjemputnya, dia bilang. Hal itu tertera pada surat yang dia titipkan melalui Bang Muluk. Isi suratnya seperti pada cuplikan berikut ini. Tetapi, sungguh pun demikian pembalasanmu. Kesalahanmu itu telah kumaafkan. Sebabnya ialah lantaran saya cinta akan engkau. Dan karena saya tahu engkau lakukan semua lantaran cintamu kepadaku, saya akan pulang. Hanya dua yang kutunggu di Batipuh. Pertama adalah kedatanganmu kembali untuk menjemputku. Kedua, menunggu maut datang apabila kau tidak pernah datang kembali kepadaku. Guys, itu tadi adalah pembahasan kita yang terakhir dalam menganalisis kepribadian tokoh Hayati. Sedih banget. Jujur, film ini sangat mengharukan. Salah satu film yang bikin aku nangis. Sesesigan dia kayaknya bahasa Banjar. Sesegukan.
Oke, aku rekomendasiin buat kalian yang suka kayak mellow-mellow gitu atau lagi pengen nangis nonton film ini ya. Oke guys, akhirnya kita ada di penghujung video ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga menghibur, bermanfaat, dan membuat kalian jadi adalah rekomendasi film seperti itu ya. Oke guys, thank you. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. 욕심을 숨기다니 말들은 있어